cabai dan juga daun salam. Teman siap untuk disajikan. Baik teman-teman, enak banget. Apa langsung ngegas? Uangku kok hilang gitu. Ya nggak bisa jalan mbak, uang kan nggak punya kaki. Aku tuh mau pulang gitu. Aku nggak mau cari masalah. Buat apa sih aku ambil uang yang nggak seberapa gitu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Tina SR. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau masak menu makan malam buat saya dan Simbah. Ini saya ngupas telur, mau bikin telur dan tahu bacem teman-teman. Lama banget nggak makan makanan kayak gini. Telurnya 3. Dan kebetulan waktu itu ada tahu yang diberikan suami. Ini tahunya udah tak cuci dan ternyata beku teman-teman. Padahal nggak tak taruh freezer. Oke. Kalau ngidupin kompor itu harus ditekan agak lama. Kalau nggak gitu nggak bisa nyala. Masukkan minyak secukupnya. Dan saya masaknya menggunakan bumbu instan teman-teman. Ini saya pakai bumbu dasar tumis dari Bulani. Jadi simpel sekali, nggak perlu pakai ngeracik-ngeracik bumbu. Tambahkan sesuai kebutuhan aja. Tak tambahkan cabai dan juga daun salam. Terus kemudian diungkep. Tinggal nambahkan kecap teman-teman, sesuai selera. Oke teman-teman, siap untuk disajikan. Simpel sekali masaknya, nggak ada 10 menit udah jadi. Oke, waktunya makan. Simpel sekali, praktis. Oke, mari makan. Aku ngambilin buat Simbah dulu ya, 1 centong, 1,5 centong. Oke teman-teman, tak ngambilin dulu tahu bacemnya buat Simbah. Ini menggoda iman banget ini. Telurnya buat Simbah 1. Ini udah ada telur padahal ya. Nggak apa-apa. Tahunya 4. Majikan aku jarang banget beli tahu. Padahal Simbah suka banget sama tahu, tapi nggak tahu kenapa majikan jarang belanja tahu. Untung suamiku waktu itu belanja. Jadi bisa buat dibagi sama Simbah. Segini. Ini udah kenyang banget kalau untuk Simbah itu. Dan nggak lupa kuahnya juga. Simbahku udah di depan TV teman-teman, nungguin aku nyiapin makan. Hari ini serba telur semua. Oke, giliran aku yang makan. Simbahku udah makan di sana ya. Tapi mohon maaf nggak tak videokan. Teman-teman dengar suaranya nggak? Simbahku nyerutup kuah.
makan. Ambil dulu telurnya satu. Tahu. Tahu ini favorit aku juga. Tahunya ambil 3. Terus ini ada sambal. Ini sambal geprek bulani. Dulu pernah cobain teman-teman, enak banget. Bikin lagi. Rasa pedesnya tuh ugal-ugalan. Udah secukupnya, segini aja dulu. Dan seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Nasinya anget-anget. Mau cobain dulu ini tahunya. Bismillah. Masya Allah, tahunya enak banget. Bumbunya meresap teman-teman. Mari tambahan sambal gepreknya. Wow, mantep pedesnya. Wah, langsung habis sambal tuh. Nanti nambah lagi ya. Udah kepedesan. Wow. Walaupun sambal bulani ini sambal instan, tapi beda dari sambal instan yang lain teman-teman. Karena ini tuh pedesnya bener-bener kayak pedes yang fresh gitu loh. Yang karak sampai belipotan tahu. Karena pedesan yang kayak baru bikin gitu. Jadi pedesnya itu mantep, ugal-ugalan wenai. Wow, makin pedes. Tapi bikin lagi, tambahkan lagi. Nggak usah banyak-banyak. Segini aja. Tueng. Ini kalau dimakan sama itu ayam geprek, ayam KFC gitu, tambah mantep. Alhamdulillah teman-teman udah kenyang. Ini masih, nanti misal majikanku mau, bisa buat makan majikan. Sekarang kan majikan udah kerja, jadi kalau malam cuman makan berdua sama Simbah. Oke. Bismillah, ngambil semangka. Wah, semangkanya manis, enak banget. Ini aku beli kemarin, dan ini aku beli pakai uang pribadi ya. Kalau ada yang aku pengen, aku makan selain makanan pokok jatah dari majikan, itu aku pakai uang pribadi sendiri teman-teman. Kecuali makan 3 kali sehari. Tapi kebanyakan kalau buat yang pedes. Tapi kebanyakan yang dibuat konten itu pakai uang aku pribadi. Kayak ini bumbu dasar bulani, terus telurnya majikan kalau telur.
tahu gitu, tapi kebanyakan pakai uang pribadi sih. Majikan juga tahu gitu, karena majikan juga sering banget nonton vlogku teman-teman. Walaupun majikan juga meninggalkan uang apabila Simbah pengen makan sesuatu, itu boleh pakai uang itu. Dan kebanyakan uang itu tuh lebih dibuat beli sarapan, karena kalau sarapan sekarang kan majikan sekarang udah nggak nyetok lagi roti ya, jadi uangnya buat beli sarapan pagi kayak gitu. Dan mau sedikit cerita, kemarin itu ada kejadian yang nggak mengenakan sama sekali. Waktu itu aku lagi di kamar mandi cuci muka, terus ke kamar pakai skincare gitu. Simbahku teriak-teriak telepon sama anaknya, sama majikanku gitu. Aku tahu dia telepon sama majikanku, tak kirain itu ngomongin soal obatnya habis, karena obat Simbah kan habis. Soalnya waktu itu juga pernah obat Simbah habis, itu marah-marah gitu ke majikan. Ternyata bukan obatnya yang habis, Simbah kehilangan uang. Tapi aku nggak tahu ya. Aku taunya itu setelah aku pakai skincare, aku masuk ke kamar Simbah. Simbah nggak nanya dulu atau nggak bilang apa-apa, langsung ngegas, uangku kok hilang gitu. Ya aku bilang dong, hah? Ya mana saya tahu Mbah. Saya kan nggak lihat uang kamu naruh aja, aku nggak tahu naruhnya di mana. Terus dia bilang tak taruh di sini, di laci ini, di laci di sebelah apa kiri tuh kayak kalau dari sana, di laci di sebelah kiri tempat dia pipis. Kan bilang gini, Mbah mungkin kamu lupa, cari dulu pelan-pelan. Aku tuh nggak mungkin lupa, tak taruh sini kok bisa hilang. Uang aku mana bisa jalan, dia bilang gitu. Aku bilang dong, ya nggak bisa jalan Mbak, uang kan nggak punya kaki, mana bisa jalan, yang di rumah kan cuma saya sama anak kamu. Anak aku tadi tak telepon, anak aku bilang nggak ngambil gitu. Lah kamu nuduh saya Mbak, aku bilang gitu. Enggak, aku nggak nuduh kamu. Lah kenapa kamu langsung bilang uangku hilang? Kamu nggak pelan-pelan dulu bilang mungkin lupa atau gimana gitu? Enggak, aku nggak mungkin lupa, singgahnya ngeyel terus gitu. Terus aku bukain semua laci yang di sebelah kiri, tak bukain, nggak ada. Kamu tuh mungkin lupa Mbak. Enggak, aku nggak lupa, sih banyak ngeyel. Kalau kamu selalu bilang nggak lupa, berarti kamu nuduh aku dong. Enggak, aku nggak nuduh kamu. Simbah marah-marah banget itu. Terus aku pelan-pelan cariin di laci sebelah kanan, dan ternyata uangnya tuh ditaruh di laci sebelah kanan. Karena Simbahku itu setiap saat itu sukain pindah barang dari sini ke sana ke sini. Barang-barang itu selalu dipindah, dari cas HP apapun itu pokoknya selalu dipindahin teman-teman. Dan Simbahku itu nggak peduli waktu, kadang tengah malam juga itu mindahin barang-barang kayak gitu. Aku bilang, kamu itu Mbak selalu mindahin barang ke sana ke sini, makanya lupa. Uang kamu tuh kayak gini, kamu pindah-pindah tapi kamu ingetnya cuma di tempat situ. Terus uangnya karena aku kan kesel banget ya teman-teman, uangnya tuh ini tak gituin langsung, ini uang kamu, lupa naruh, udah gempar, uang nggak seberapa tapi bikin geger seluruh dunia. Aku marah-marah gitu, karena apa? Aku tuh mau pulang gitu, aku nggak mau cari masalah. Buat apa sih aku ambil uang yang nggak seberapa gitu? Aku kerja tuh bukan ikut 1-2 majikan, aku kerja tuh ikut banyak majikan. Majikanku tuh super banyak yang kaya selain kamu. Majikanku yang kaya itu malah sembarangan naruh emas, naruh cincin gitu, malah naruh loker itu berangkas uang yang isinya banyak banget uang. Itu juga nggak dikunci kamarnya, ditaruh di brankas gitu majikanku. Baru pertama kali ini seumur hidup aku kerja di Taiwan itu dituduh nyolong. Simbahku geger kesana kesini, nelpon, nanya, teriak-teriak. Terus kemudian setelah beberapa saat uangnya udah ketemu, kan uangnya udah ketemu ya teman-teman. Terus Simbahku telepon sama anaknya, bilang kalau uangnya udah ketemu. Dan anaknya nanya, "Pah, kamu tadi lupa naruh ya?" Simbahku ngotot, "Enggak, aku nggak lupa naruh. Lah uang kamu siapa yang nemuin?" Tina bilang kayak gitu. Padahal dia lupa naruh, tapi di telepon anaknya bilang, dia nelpon anaknya bilang nggak lupa naruh. Aku dalam hatiku, astagfirullah, sabar gitu. Terus aku telepon ke majikan 5 kali nggak diangkat. Terus ke-6 kalinya majikan telepon balik. Aku jelasin semuanya dong. Aku tuh mau pulang, aku tuh nggak mau ada masalah. Ngapain sih aku nyolong uang? Aku sendiri punya gaji. Aku juga di sini tuh bukan kerja 1-2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Aku di Taiwan tuh udah lama gitu. Ngapain aku nyolong uang majikan? Aku sama majikan itu pokoknya
ya mengungkapin semua segala rasa yang aku rasain di sini. Terus majikanku bilang, ya udah jangan marah ya, jangan marah gitu. Karena kalau aku nggak mikirin perasaan majikan, aku tuh kapanpun aja bisa keluar dari rumah ini sekarang pun teman-teman. Apalagi kemarin udah digituin sama si mbahku, tapi karena aku astagfirullah kembali lagi, aku kasihan sama majikan, ya udah nunggu sampai emang saatnya aku bener-bener udah harus pergi dari rumah sini kayak gitu. Karena kan aku mau pulang, masih proses gitu. Sabar, intinya jadi TKW itu harus bener-bener bisa ngomong ya. Kalau nggak bisa ngomong itu susah. Dan aku juga bilang sama majikan gini di telepon, aku tuh udah mau pulang gitu. Aku tuh nanti kasihan sama kalau yang gantiin aku, kalau yang apalagi kalau yang nggak bisa bahasa Mandarin. Kasihan sekali, hanya bisa nangis kalau pas di fitnah atau ada masalah gitu. Kalau aku kan apapun ya itu, kalau aku bener, aku berani ngomong gitu. Sampai aku di sana tuh aku telepon sama majikan sambil teriak-teriak teman-teman. Si mbahku juga denger. Si mbahku diem dong karena emang dia salah gitu. Dia nggak berani ngomong apa-apa si mbahku. Ya intinya ini pengalaman tak terlupakan buat aku teman-teman. Detik-detik mau pulang ke Indonesia dituduh nyolong. Ini benar-benar akan menjadi kenangan buat aku yang indah. Kenangan lika-liku bekerja di Taiwan, suka dukanya, yang mungkin teman-teman lihat itu hanya sedikit cuplikan video, hanya beberapa durasi, 14 menit, 10 menit, 12 menit, 17 menit. Itu hanya sedikit cerita dari 24 jam pekerjaan saya, aktivitas saya di sini. Ya nggak apa-apa sih, buat pelajaran aja. Yang penting kalau kita benar, jangan berani untuk melawan. Kalau kita di posisi benar, kita difitnah, ngomong. Yang nggak bisa ngomong, telepon penerjemah. Yang belum bisa ngomong gitu ya, telepon penerjemah. Ngomong sama penerjemah, biar penerjemah nyampein ke majikan. Jangan sampai kita mau gantiin uang atau kita bertanggung jawab dengan bukan yang kita lakukan. Jangan mau kita harus disuruh bertanggung jawab atas kesalahan yang emang bukan itu kesalahan kita. Makanya aku tuh nggak tahu, sabar. Lebahnya Tina, lebahnya lebay sekali. Iya emang lebay. Ya udahlah. Mohon maaf ya teman-teman, error ini. Detik-detik mau pulang, ada cobaan, ada masalah kayak gini, ya udah nggak apa-apa. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.